sekolah itu adalah sekedar pusat olahraga otak, tempat berpikir. Kalau udah mengerti, nggak perlu terusin sekolah. Itu saya sering mengatakan, walaupun kemudian saya mengajar metodologi, logik, dan macam-macam tuh di jurusan filsafat di UI itu. Lalu saya 15 tahun, lalu saya berhenti juga mengajar karena udah bosan aja itu. Jadi pengalaman saya dengan pendidikan adalah kebosanan. Nah itu yang membuat mungkin kita mesti belajar cari cara bagaimana supaya kebosanan itu bisa ditanamkan sebagai kurikulum. Iya. Kalau contoh dari saya sendiri contoh buruk dari sistem pendidikan itu. Karena saya berantakan studi saya itu sebetulnya itu. Nah, coba saya ingat-ingat dulu ya. Saya pertama kali kuliah itu di Fakultas Teknik jurusan Elektro. Hanya karena ingin tahu apa sebetulnya abstraksi dari atom itu. Saya masih ingat juga buku fisika yang tebalnya 600 halaman itu. Di belakangnya ada latihan soal dan dosen itu harus uji mahasiswanya. Setiap kuliah itu paling nggak 2 soal mesti dipaparkan di papan tulis dan kita mesti bahas di situ dan selesaikan teoremnya itu. Dan itu dulu belum ada bahasa Indonesianya, jadi di dalam bahasa Inggris buku tebal itu, sehingga mesti memperhatikan logik dari ilmu fisika. Di situ saya dapat pengertian bahwa fisika itu bukan ilmu pasti, karena dia berkembang berdasarkan paradigm gitu. Lain dengan matematik itu yang ada yang final. Itu soalnya, dan saya menganggap ya cukup 2 semester atau 3 semester mungkin saya udah paham dasar-dasarnya. Saya berhenti jadi mahasiswa Fakultas Teknik, lalu pindah ke ilmu sosial, hubungan internasional tuh. Karena tergoda untuk tahu kenapa perang itu selalu terhubung dengan semacam yang kita sebut sekarang surplus teknologi itu. Jadi saya mulai pelajari kalau orang kelebihan teknologi maka dia tergoda untuk perang. Ini saya masuk di hubungan internasional tuh. Dan udah itu juga nggak selesai, jadi berantakan lagi tuh karena mengaku ya sudah ngerti lah. Lalu saya belajar apa lagi ya, Fakultas Hukum tuh. Dan masuk Fakultas Hukum untuk tahu yang disebut kausalitas di dalam hukum pidana. Dan di dalam Fakultas Hukum saya belajar tentang perlunya matematik di dalam ilmu hukum untuk menghitung hukum waris Islam justru. Dan kita tahu hukum Islam itu pelajaran yang sulit dan jarang orang yang lulus 2-3 kali, sering mengulang. Nah saya 1 kali lulus itu, jadi saya anggap oke, saya udah ngerti itu. Demi saya bisa belajar sendiri. Apalagi saya kemudian belajar filsafat itu. Dan satu-satunya sebetulnya yang saya selesaikan cuman di jurusan filsafat. Itu pun udah tinggal 1 minggu mau DO, terus dosen saya bujuk saya bilang saya nggak perlu lulus, saya cuma ingin tahu. Dibujuk-bujuk, jadi dikasih deadline dalam 1 minggu kalau tidak bikin skripsi DO. Saya bilang oke, saya hanya perlu 4 hari itu. Jadi saya tulis skripsi dalam 4 hari itu. Dan itu mendebarkan orang. Wah, ada hal yang nggak benar dalam kurikulum. Apa yang sebetulnya terjadi dengan kurikulum kita? Dipaksakan untuk diinstal ke dalam otak anak. Padahal anaknya nggak suka itu. Karena pendidikan artinya membawa orang dari kegelapan pergi pada cahaya terang. Namanya tarbiyah. Terima kasih. Saya ngajar, tapi kalau contoh dari saya sendiri contoh buruk dari sistem pendidikan itu. Karena saya berantakan studi saya itu sebetulnya itu. Nah, coba saya ingat-ingat dulu ya. Saya pertama kali kuliah itu di Fakultas Teknik jurusan Elektro. Mahasiswa saya pertama Fakultas Teknik itu.
hanya karena ingin tahu apa sebetulnya abstraksi dari atom itu. Bagaimana turbin itu bisa diputar dengan kompresi itu. Jadi soal-soal semacam itu kemudian saya belajar di Fakultas Teknik. Saya masih ingat juga buku fisika yang tebalnya 600 halaman itu. Di belakangnya ada latihan soal dan dosen itu harus uji saya, uji mahasiswanya. Setiap kuliah itu paling nggak 2 soal mesti dipaparkan di papan tulis dan kita mesti bahas di situ dan selesaikan teoremnya itu. Dan itu dulu belum ada bahasa Indonesianya itu. Jadi di dalam bahasa Inggris buku tebal itu, sehingga mesti memperhatikan logik dari ilmu fisika. Di situ saya dapat pengertian bahwa fisika itu bukan ilmu pasti, karena dia berkembang berdasarkan paradigm itu. Lain dengan matematik itu yang ada yang final. Itu soalnya, dan saya menganggap ya cukup 2 semester atau 3 semester mungkin saya udah paham dasar-dasarnya. Saya berhenti jadi mahasiswa Fakultas Teknik, lalu pindah ke ilmu sosial, hubungan internasional tuh. Karena tergoda untuk tahu kenapa perang itu selalu terhubung dengan semacam yang kita sebut sekarang surplus teknologi itu. Jadi saya mulai pelajari kalau orang kelebihan teknologi maka dia tergoda untuk perang. Ini saya masuk di hubungan internasional tuh. Dan udah itu juga nggak selesai itu, jadi berantakan lagi tuh karena menganggap ya sudah ngerti lah. Lalu saya belajar apa lagi ya, Fakultas Hukum tuh. Saya masuk Fakultas Hukum untuk tahu yang disebut kausalitas di dalam hukum pidana. Dan di dalam Fakultas Hukum saya belajar tentang perlunya matematik di dalam ilmu hukum untuk menghitung hukum waris Islam justru. Dan kita tahu hukum Islam itu pelajaran yang sulit dan jarang orang yang lulus 2-3 kali, sering mengulang. Nah saya 1 kali lulus itu, jadi saya anggap oke, saya udah ngerti itu. Selebihnya saya bisa belajar sendiri. Apalagi saya kemudian belajar filsafat itu. Dan satu-satunya sebetulnya yang saya selesaikan cuman di jurusan filsafat. Itu pun udah tinggal 1 minggu mau DO, terus dosen saya bujuk-bujuk, saya bilang saya nggak perlu lulus, saya cuma ingin tahu, dibujuk-bujuk. Jadi dikasih deadline dalam 1 minggu kalau tidak bikin skripsi DO. Saya bilang oke, saya hanya perlu 4 hari itu. Jadi saya tulis skripsi dalam 4 hari itu. Dan itu mendebarkan orang. Tapi yang saya mau terangkan sebetulnya adalah sekolah itu adalah sekedar pusat olahraga otak, tempat berpikir. Kalau udah mengerti, nggak perlu terusin sekolah. Itu saya sering mengatakan, walaupun kemudian saya mengajar metodologi, logik, dan macam-macam tuh di jurusan filsafat di UI itu. Lalu saya 15 tahun, lalu saya berhenti juga mengajar karena tidak bosan aja itu. Jadi pengalaman saya dengan pendidikan adalah kebosanan. Nah itu yang membuat mungkin kita mesti belajar cari cara bagaimana supaya kebosanan itu bisa ditanamkan sebagai kurikulum. Jadi jangan anggap kalau orang bosan itu dia jadi bodoh. Enggak, justru karena dia bosan kita tahu bahwa kurikulum kita buruk. Kan itu masalahnya kan. Itu mungkin inspirasi dari Lendo tadi yang berupaya untuk cari alternatif tuh. Jadi kalau tadi Indra terangkan soal STEAM, Science, Technology, Engineering, lalu Art, dan Mathematics. Saya kira saya penuhi itu semua itu, karena saya belajar teknologi, belajar Sains, saya belajar Mathematics, dan saya belajar Art itu. Tetapi itu bukan ukuran sebetulnya, karena problemnya adalah seluruh huruf itu, STEAM, dia justru mesti menimbulkan STEAM, menguapkan pengetahuan. Dan STEAM artinya dia sama seperti kita ingin menyimpan energi, kita bisa ambil air lalu kita uraikan jadi atom hidrogen dan jadi molekul oksigen. Jadi statusnya STEAM gitu. Jadi diuapkan. Nah kita di sini sekarang kemampuan menguapkan pikiran itu nggak ada.
yaitu abstraksi. STEAM itu kan mengabstraksikan tuh, supaya molekul-molekul itu kita pelihara di dalam konsep abstrak. Kita bisa turunkan kembali. Kalau kita perlu listrik baru ya kita turunkan status hidrogen dan oksigen, kembalikan dalam status air untuk membangkitkan listrik. Nah itu pelajaran logik sebetulnya itu. Jadi saya menganggap bahwa Indonesia takut untuk masuk di dalam atau menyebutkan bahwa itu sebetulnya siswanya udah bosan dengan kurikulum itu. Di kebosanan itu mestinya jadi alarm bagi Menteri siapa tadi itu, Nadiem, bahwa ada hal yang nggak benar dalam kurikulum. Apa yang sebetulnya terjadi dengan kurikulum kita? Dipaksakan untuk diinstal ke dalam otak anak. Padahal anaknya nggak suka itu. Nah, saya misalnya bayangkan di beberapa negara bagian Amerika, kalau ada mahasiswa datang ke melamar di situ, nanti rektornya jemput dia di stasiun kereta, dibawa ke asramanya, dormitorinya, lalu si rektor bilang, Anda dari mana? Saya dari Indonesia. Oke, ini tempat tidurmu. Besok pagi turun ke lantai 2 tempat saya, si rektor, dan bawa kurikulum yang hendak Anda pelajari. Jadi si mahasiswa disuruh nulis sendiri kurikulumnya tuh. Kalau kita ini ada paket kurikulum yang final, entah apa fungsinya itu. Jadi kebebasan di dalam pendidikan itu adalah interaksi antara fasilitasnya dan pride orang untuk belajar. Kalau orang ada pride, dia akan bilang, saya dari Indonesia, saya hanya ingin belajar 3 mata kuliah di sini nih. 1 tentang matematik, 1 tentang fisika nuklir, 1 tentang environmental ethics. Maka si rektor bilang, oke, silahkan taruh di tempat saya kurikulum Anda, besok saya siapkan dosennya. Jadi dosen disiapkan oleh rektor berdasarkan kebutuhan si mahasiswa itu. Nah di kita sini enggak. Dari awal orang masuk UI, semester pertama masih diajarin agama, masih diajarin bahasa Indonesia, masih diajarin bahasa Inggris. Ini ngapain kalau begitu SMP, SMA, itu apa nggak cukup? Apa dianggap mahasiswa itu masih kurang bertakwa sehingga mesti diajarin agama lagi? Kan itu kan ngaco kan. Jadi buang supaya ngikutin Amerika, ada yang disebut liberal arts itu. Lalu pusing di situ. Beberapa dosen hubungi saya itu, apa tuh liberal arts? Saya terangkan, liberal arts itu adalah paradigm dari universitas, yang semacam STEM itu tuh. Semua orang harus belajar dasar-dasar matematik, tahu tentang ya 3 rumus fisika dasar itu. Lalu ada arts di situ, ada intellectual history itu. Itu paradigm. Jadi semua mahasiswa belajar itu di semua fakultas. Tapi UI saking dungunya, dia bikin itu jadi mata kuliah. Jadi akhirnya orang anggap, ya itu kalau kredit kurang, SKS kurang, ambil aja liberal arts. Padahal bukan itu maksudnya. Sehingga cuma beberapa orang yang ambil itu. Jadi dosennya nggak ngerti bahwa liberal arts itu adalah fondamen dari pendidikan itu. Ini ngaconya di situ tuh. Jadi kita lihat bahwa kekacauan itu datang dari ketidakmampuan untuk membaca, tadi betul, membaca dan mengabstraksikan bacaan itu supaya dikunci di dalam logik, sehingga kita bisa bongkar ulang itu, dipreteli lagi sebagai bahan pelajaran. Jadi itu soalnya. Nah, saya anggap bahwa kita di sini itu ragu-ragu untuk memilih paradigm. Kalau orang Amerika jelas paradigma pendidikannya adalah kebebasan. Silahkan Anda mau belajar apa aja itu. Orang Perancis paradigmanya adalah kesetaraan, solidaritas itu. Karena itu ilmu sosialnya kuat sekali di Perancis. Filosofi dan ilmu sosial sangat kuat itu. Di Amerika silahkan mau jadi apa aja itu. Di kita karena nggak ada tuntunan etis di dalam filosofi pendidikan, maka yang terjadi sekarang adalah orang berebut dapat profesor. Dan kita baru dalam seminggu ini kita melihat plagiarisme itu tumbuh pesat. Karena orang ingin tiba-tiba jadi profesor. Saya pernah satu waktu
diminta oleh sebuah lembaga negara untuk meneliti sebuah disertasi di bidang fisika dari seorang rektor di sebuah universitas negeri di Sulawesi itu. Dan saya temukan itu adalah plagiasi. Saya bilang saya bisa temukan karena itu cuma soal kecil, yaitu bahwa dia si rektor ini jadi guru besar dengan disertasi yang dia adopsi dari, kalau nggak salah, dari sebuah fakultas teknik di Texas sana. Disertasi orang dia ambil semua, dan waktu saya periksa itu ada logika yang agak, saya baca kok agak terganggu ya, karena dia nggak paham bahwa yang dia kutip itu salah grammarnya, kalimat aktif jadi kalimat pasif itu. Dan ternyata kalau kita cek aslinya memang dia salah itu. Nah kalau dia tahu bahwa itu salah, mestinya dia revisi di sini kan. Dia terjemahkan dengan cara yang salah, maka dengan mudah kita tahu lu sebetulnya cuma copy paste, bahkan kesalahannya pun lu copy paste. Jadi ketahuan ini hanya untuk dapat gengsi sebagai profesor. Itu juga yang terjadi sekarang di Medan itu. Seorang rektornya sekarang dipersoalkan karena dia self plagiarism. Tetapi kemudian nanti Depdikbud bilang nggak ada hukum tentang self plagiarism. Jadi dia nggak boleh dipecat. Ya memang nggak ada hukumnya, tetapi Dewan Guru Besar mengatakan self plagiarism itu melanggar ethics. Kan artinya dia bisa nulis buku 20 tapi isinya sama gitu. Lalu diajukan untuk dapat KUM itu. Saya udah nulis 20 buku. Iya tapi isinya sama. Itu namanya self plagiarism. Ilmu tidak bertumbuh dengan self plagiarism itu. Jadi sekali lagi kita ada di dalam keadaan yang tidak tegas, termasuk Menteri Pendidikan, karena orang yang akan jadi rektor, dia akan cari akses politik ke dalam kekuasaan supaya dia diproteksi. Diproteksi dari apa? Diproteksi dari kritik komunitas profesor, komunitas akademis yang tidak menyetujui status intelektual dia itu. Jadi dia menjadi intelektual karena diproteksi oleh politik, kan ajaib kan? Dia mestinya jadi intelektual karena diproteksi oleh komunitas yang berpikir, bukan oleh politisi. Jadi sekali lagi ini soal kita, dan saya anggap bahwa PKS selalu ingin cari model yang radikal di dalam upaya untuk menguras energi intelektual kita supaya tidak beku dengan kurikulum-kurikulum yang sebetulnya nggak ada gunanya sebetulnya tuh. Ini saya senang ada Lendo, dan kalau misalnya coba ini ada masa PSBB itu, orang bosan belajar di rumah itu. Kan mestinya menteri cari akal untuk menerangkan dengan cara lain hubungan antara fisika, ekologi, dan ilmu sosial misalnya itu. Datang ke tempat Lendo, lihat sebatang pohon, terangkan pada murid-murid, pohon itu adalah sungai loh. Lalu murid bingung, loh kok pohon adalah sungai? Maka kita bisa terangkan, iya karena air itu mengalir di dalam kapiler pohon, lalu diuapkan di ujung daun. Maka ada sungai kecil sebetulnya melewati pohon itu. Muaranya di mana? Ya di ujung daun, supaya dia menguap setelah selesai fotosintesis. Maka kita bisa katakan sekarang kita nabung karbon loh. Lalu orang bertanya, apa tuh nabung karbon? Nanti ibunya juga tergerak untuk Google, apa sih carbon trading itu tuh? Apa sebetulnya sungai di dalam kapiler pohon itu? Jadi sekarang kan anak disebut sungai itu yang mengalir menuju laut, yaitu sisa dari pohon, maka pohon bilang oke, pergi ke laut. Tapi sungai sebetulnya ada yang lewat di pohon itu sampai ke dari akar sampai ke ujung pohon. Itu menimbulkan logika baru tuh. Jadi anak didik dipaksa untuk dia berpikir sendiri tentang kenaturalan dia itu. Nah sekarang kurikulum kita itu menjauhkan itu dari anak-anak. Sehingga sebetulnya kita ada di dalam post natural nature itu. Nature yang pasca natural. Dihadapkan dalam problem-problem berpikir, kita gagal untuk menemukan apa yang sebetulnya ilmiah di dalam penjelasan akademis. Jadi yang ilmiah itu datang karena kuriositas si anak sendiri. Dia temukan sendiri, oh ini ilmiahnya tuh.
Jadi bukan yang diajarkan oleh dosen, yang kadang-kala dosen, kan kita tahu ilmu pengetahuan berkembang setiap 8 jam pada perubahan teknologi. Maka profesor yang 8 jam lalu tidak membaca misalnya Scientific American, itu pasti langsung jadi dungu. Masuk kelas dia udah nggak tahu bahwa 8 jam lalu yang dia terangkan itu udah obsolete gitu. Jadi saya kira itu sebetulnya. Dan yang lebih penting sebetulnya adalah kita belajar tentang intellectual history. Sejarah penemuan, sejarah alam pikiran, itu yang nggak ada dalam kurikulum kita. Saya kira itu pengantarnya. Terima kasih ya, maafnya kadang-kala satirnya berlebihan. Ya, oke. Ya, itu bagus itu, Mardani Leadership School. Karena yang ada sekarang adalah dealership school itu. Jadi hasilnya adalah dealer semua, bukan leader itu. Itu soalnya tuh. Padahal pendidikan harusnya mencetak leader. Tapi kalau menterinya dealer, ya leadernya nggak bisa dihasilkan. Ini poinnya di situ tuh. Nah, kenapa kita perlu leader? Karena kita kekurangan kemampuan untuk memutuskan. Yang ada adalah keputusan yang dasarnya relasi-relasi patron-klien. Kita sebut aja dengan satu kata feodalisme. Nah, musuh pertama dari pendidikan kita, gagalnya pendidikan karena feodalisme. Feodalisme itu terhubung dengan sistem politik kita. Dalam feodalisme, orang dilarang menggeleng, hanya boleh manggut-manggut, ngangguk-ngangguk. Demikian juga dalam politik gitu. Jadi, satu paket sebetulnya kurikulum politik kita diarahkan untuk anti oposisi, kurikulum pendidikan kita diarahkan untuk anti dialektika. Padahal pendidikan itu dasarnya adalah saling menegur pikiran. Nah, karena itu guru sebetulnya tidak boleh jadi feodal. Guru itu adalah teman berpikir murid. Guru adalah teman berpikir. Sehingga tidak ada jarak feodal antara mahasiswa dan dosen. Jadi saya sebetulnya ingin mengembalikan pendidikan itu sebagai relasi kesetaraan antar manusia. Dan dimensi pertama dari relasi itu adalah keakraban dengan lingkungan, keakraban dengan alam. Karena kita belajar segala sesuatu dari kemampuan otot manusia, tubuh fisik manusia untuk merekam alam. Lalu kita abstraksikan di kepala. Sama kalau saya masuk hutan, naik gunung, kita tahu bahwa langkah kita dan jenis batu yang kita injak, jenis jurang yang kita hindari, itu direkam oleh otot kita. Sehingga kita tahu bahwa kalau kita balik ke situ, kita nggak ada problem, karena otot kita merekam. Nah, rekaman itu disimpan di kepala. Jadi, sebetulnya alam itu memberi kita seluruh fasilitas untuk berpikir. Jadi, kita nggak perlu ruang kuliah, saya nggak perlu papan, apalagi PowerPoint, karena PowerPoint itu tanda bahwa orang nggak punya power, nggak punya point. Jadi sebetulnya PowerPoint kita ada di dalam pengalaman real kita dengan keadaan yang menuntut kita untuk survive. Nah, otak kita survive kalau kita diajarkan untuk menggeleng. Karena itu mulailah untuk menggeleng dengan mengatakan bahwa dosen saya bodoh, dosen saya dungu, guru saya dungu, sampai akhirnya dia nggak bisa menggeleng lagi. Lalu dia katakan benar, dosen saya itu pintar. Kalau dari awal dia ngangguk-ngangguk, dia nggak tahu bahwa dosennya sebetulnya dungu itu. Jadi ajarkanlah murid menggeleng dalam upaya untuk tiba pada persamaan pengetahuan itu. Hanya dengan menggeleng kita bisa menghidupkan tukar tambah pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pelajaran hari ini menghasilkan cahaya, karena pendidikan artinya membawa orang dari kegelapan pergi pada cahaya terang. Namanya tarbiyah. Terima kasih. Keren.